الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Setelah makna la ilaha illallah, yaitu ada hal-hal yang menyebabkan la ilaha illallah kita batal. Kalau solat kita batal, dosa besar, tapi masih ada harapan masuk surga. Haji kita, zakat kita batal, masih ada harapan masuk surga. Tapi la ilaha illallah kita batal, tentu tidak ada harapan masuk surga. Kenapa? Karena bukan orang Islam lagi. Kan begitu. Begitu juga Muhammad Rasulullah, kan dua-duanya syahadat. La ilaha illallah syahadat, Muhammad Rasulullah juga syahadat. Oleh karena itu bisa saja syahadat kita yang kedua itu batal. Agar tidak batal, perhatikan 3 hal. Pertama, taat. Taat. Taat kepada siapa? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. Maka ketika kita tidak taat dan ketidaktaatan itu kita lakukan dengan menentang, maka bisa batal. Ketika beliau menyuruh kita makan dengan tangan kanan, dengan sadar kita tolak perintah beliau dan kita nekat makan dengan tangan kiri dan menentang. Sebagaimana iblis tidak mau sujud kepada Adam, itu menentang. Beda dengan saudara-saudara kita yang minum khamar, yang berzina, yang berjudi, itu tidak menentang. Artinya saudara-saudara kita ini masih meyakini bahwa berzina itu haram, berjudi itu haram, mabuk itu haram, tapi mereka tidak sanggup melawan syahwatnya. Apakah mereka dikatakan menentang? Tidak. Tidak dikatakan sebagai kufur. Beda dengan iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, itu menentang. Bukan karena sekedar hawa nafsu. Artinya menyalahkan perintah Allah itu dengan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Mana mungkin sesuatu yang dari api disuruh tunduk sujud kepada yang dari tanah. Lihat, qiyas farik yang keluar dari diri iblis. Begitu juga apabila kita menentang Nabi. Walaupun hal yang sangat kecil menurut kita, makan minum dengan tangan kanan, atau yang lebih kecil dari itu, maka bisa berakibat kufur. Dan saya kira sejelek-jelek, seburuk-buruk seorang muslim tidak akan menentang. Bahkan kebanyakan orang awam tidak ada yang menentang, walaupun tidak sanggup menahan diri untuk tidak berzina, untuk tidak minum khamar, untuk tidak berjudi, untuk tidak berbohong, tetapi tidak menentang. Maka orang seperti ini dosa besar, tetapi belum kufur. Termasuk orang yang makan riba dan dia mengakui bahwa riba itu haram, maka ini dosa besar, tapi belum kufur.
Tapi kalau dia mengatakan, apa salahnya saya makan riba? Apa salahnya apa yang saya lakukan? Dia pinjam kepada saya 1 juta, dia mau mengembalikan 1,2 dalam waktu 1 tahun, dia mau, saya mau, apa salahnya? Nabi melarang, nggak ada hak misalnya, maka jelas dia kufur. Karena melecehkan Nabi, mengecilkan Nabi, tidak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih sikoh terhadap akalnya daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa salahnya saya menukarkan beras saya 5 kilo dengan beras si fulan 3 kilo? Apa salahnya? Ya, dia mau, saya mau. Saya punya beras 5 kilo, pengen beras yang lebih bagus 3 kilo, nggak apa-apa. Dia beras 3 kilo, pengen beras yang lebih banyak 5 kilo. Dia mau, saya mau, apa salahnya? Bukan riba ini. Nah, padahal dia sudah mendengar sabda Nabi bahwa beras dengan beras, tidak disebutkan oleh Nabi beras ya, tapi sesuatu yang ditakar dan ditimbang. Yang dicontohkan oleh Nabi syair, gandum, kurma, minyak, emas, perak, yang ditimbang dan yang ditakar. Ya, kok ditukar maka terjadi riba. Kecuali memenuhi 2 syarat. Apa syarat pertama? Sama, sekilo dengan sekilo, 2 kilo dengan 2 kilo, 5 kilo dengan 5 kilo. Ini syarat pertama. Syarat kedua, yadan biyadin, harus kontan. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Berhakkah akal kita menolak sabda Nabi, lalu kita lebih sikoh, lebih percaya, lebih mengandalkan akal kita? Nah, itulah kufur. Siapa yang lebih mengedepankan akalnya, logikanya, nuraninya daripada sabda Nabi, maka dia terancam kufur. Ya. Nanti dalam perjalanan kita akan dapati larangan-larangan Nabi yang tidak masuk di akal kita. Ya. Apa salahnya menyandarkan tangan kiri ke belakang satu seperti ini? Nabi telah melarang. Gitu. Adapun yang akal menerima, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan membunuh, saya kira bukan hanya kaum muslimin, non muslim pun tahu, sadar, mengakui bahwa itu buruk. Tentu di luar itu yang akal tidak menjangkau, apa salahnya tukar menukar seperti tadi? Apa salahnya? Ya, itu dia. Ini yang pertama, melanggar larangan. Ya, apa yang dilarang oleh Nabi kita nekat melakukannya, dan ada 2 sifat. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat. Yang pertama karena tidak sanggup melawan syahwat, yang kedua menentang. Ini yang lebih besar, ini yang terancam kufur. Yang kedua taat. Kalau tadi larangan, yang kedua perintah. Ini lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar. Melaksanakan perintah jauh lebih besar daripada menjauhi larangan. Oleh karena itu, dosa tidak salat, dosa tidak puasa, tidak zakat, tidak haji jauh lebih besar daripada dosa berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, dan seterusnya. Ketika kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu jauh lebih besar dosanya daripada melanggar larangannya. Saya kira sering saya ulang-ulang di majelis sini dengan contoh besarnya, yaitu iblis dan Adam. Apa dosa iblis, apa dosa Adam, antum tahu.
Dari situ kita bisa tahu bahwa tidak sholat dosanya jauh lebih besar daripada berzina, minum khamr, memperkosa, berjudi, membunuh. Tidak ada dosa yang sepadan dengan tidak sholat. Tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa besar kecilnya dosa tidak minta izin dengan akal kita. Nah, coba pakai akal nurani, lihat orang-orang awam. Tentu mereka lebih marah, lebih jijik, lebih murka dengan dosa-dosa seperti membunuh, seperti merampas, merampok, daripada tidak sholat. Ya, melihat orang tidak sholat biasa saja. Melihat orang membunuh, bunuh diri, membantai, memarah. Karena dengan akal, dengan logika, dengan ra'yu. Adapun dengan dalil tidak. Ya. Maka orang yang hampir 2 jam menggali kuburan seorang diri atau berdua, dan dia lakukan ikhlas karena Allah, bukan karena bayaran, belepotan tanah, berkeringat, capek, haus, lelah, dia lakukan karena Allah, insya Allah dapat pahala. Ya. Dengan orang yang hanya takbir 4 kali kemudian salam, mungkin nggak mengeluarkan keringat, mungkin selesai nggak sampai 5 menit. Mana yang lebih besar pahalanya? Nah, mana yang lebih besar pahalanya? Takbir 4 kali. Ya. Kenapa? Karena besar kecilnya pahala, besar kecilnya dosa tidak minta izin dengan akal kita. Kalau minta izin dengan akal kita, sesuai dengan akal kita akan mengatakan, tentu yang menggali kuburan selama 2 jam seorang diri atau berdua lebih besar pahalanya daripada takbir 4 kali salat mayat. Ya, karena kita lebih capek, pengorbanannya lebih besar. Itu akal. Idza waradal athar batalan nazar. Kalau sudah ada dalil, maka seluruh pendapat harus dikalahkan. Ini kan pendapat. Menurut antum, menurut saya, menurut si fulan, menurut Imam Syafi'i. Bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Itu dalil. Ya. Dan begitu seterusnya. Maka membahas pahala dan dosa, kedepankan wahyu, jangan ra'yu. Kecuali tidak ada wahyu, silahkan pakai ra'yu, nggak ada wahyu. Ya, si A dengan si B ini sama-sama miskin, insya Allah sama-sama berhak mendapatkan zakat dari saya. Untuk dibagi 2 terlalu kecil, pilih salah satu, A apa B. Nah, boleh pakai ra'yu kita, karena memang tidak ada dalil. Ketika sama-sama fakir, sama-sama miskin, si A apa si B, tentu dalil tidak ada, maka boleh pakai ra'yu kita. Oh, kalau si A begini-begini, oh kalau si B begini-begini. Yeah. Adapun yang sudah ada dalilnya tidak boleh, walaupun sangat bertentangan dengan ra'yu kita. Di kampung itu sedang butuh-butuhnya dana untuk membangun masjid, hujan bocor, gitu ya, sangat butuh dana. Ya, sementara datang uang zakat dari orang kaya, berapa? 20 juta, cukup untuk membetulkan masjid itu, yang betul-betul sangat dibutuhkan untuk diperbaiki. Nah, sementara di kampung itu ada beberapa orang miskin yang tidak terlalu butuh bantuan, artinya masih bisa makan, masih bisa minum. Nah, mana
yang harus didahulukan? Masjid apa orang miskin? Tentu orang miskin. Ra'yu buang jauh-jauh karena sudah ada dalil bahwa innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya, bahwa sedekah zakat yang dimaksud itu khusus untuk fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, gharim dan seterusnya. 8 itu, sekarang tinggal 7. Yang satu lagi sedang tidak ada, nanti akan ada lagi. Secara ra'yu nggak masuk akal. Secara ra'yu lebih baik buat masjid karena memang sedang sangat dibutuhkan daripada jamaah kehujanan bocor. Nah, tapi karena sudah ada dalil bahwa zakat khusus untuk 8 itu, adapun masjid tidak masuk. Ada orang memasukkan masjid sebagai fisabilillah, keliru, salah. Fisabilillah ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah, bisa jihad melawan musuh dalam peperangan, bisa jihad dalam menyebarkan ilmu. Maka para pengajar ilmu, para pelajar ilmu yang kira-kira butuh bantuan, bantu gitu, karena mereka masuk dalam fisabilillah. Adapun masjid tidak boleh. Seluruh harta zakat adalah untuk orang, tidak boleh untuk bangunan, rumah sakit, bus gratis dan seterusnya, walaupun itu untuk dinikmati oleh fakir miskin. Tapi kan secara tidak langsung, harus secara langsung nih gitu ya. Ini dia lebih besar lagi, apa? Taat, sami'na wa ata'na, walaupun tidak masuk akal. Pernah para sahabat diperintahkan oleh Allah lewat lisan Nabi dengan sesuatu yang tidak masuk akal, dengan sesuatu yang sangat berat, disuruh menerimanya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayat ini berat sekali bagi para sahabat, sangat berat. Belum pernah merasakan beratnya melaksanakan perintah melebihi beratnya saat itu. Kenapa? Karena para sahabat faham dengan ayat itu bahwa keburukan-keburukan yang masih tersimpan di hati, keburukan-keburukan yang belum diwujudkan di tangan, di kaki, di mata, sudah ditulis, sudah dihitung, yuhasibkum bihillah, dan nanti akan dibalas. Berat sekali. Tapi karena Nabi mengatakan, ucapkan oleh kalian sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, maka para sahabat memaksakan diri mereka, sami'na wa ata'na, walaupun berat sekali. Nggak masuk akal untuk mengamalkan ayat itu karena nggak sanggup. Bagaimana seorang manusia tidak boleh punya pikiran buruk sama sekali, tidak boleh ada niat buruk sama sekali, nggak mungkin kan? Tapi dengan ketaatan para sahabat mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka Allah hapus ayat itu, Allah mansuhkan ayat itu secara hukum, bukan secara lafaz. Secara lafaz sampai hari ini masih ada, sampai hari kiamat, dan wajib kita baca wa in tubdu ma fi anfusikum. Adapun secara hukum sudah diangkat, sudah dimansuh. Apa ayat yang memansuh? Ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini memansuh, menghapus ayat sebelumnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha mengandung arti bahwa Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Tentu di luar kesanggupan manusia untuk harus bersih terus pikirannya. Tidak boleh ada lintasan-lintasan buruk, tentu di luar kesanggupan manusia. Oleh karena ini Allah mengampuni jika sekelebat ada pikiran buruk, ada pikiran kotor, ada niat-niat yang tidak baik, habis itu hilang lagi, habis itu hilang lagi. Allah mengampuni. Ya, ini dia.
wajib bagi kita memaksakan diri kita apabila kita berhadapan dengan dalil, sementara dalil itu tidak masuk akal sama sekali, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sangat tidak masuk akal perintah Allah itu. Tapi karena perintah Allah, sami'na wa ata'na. Ibrahim siap menyembelih, Ismail siap disembelih. Yang ketiga, yang terakhir, ini lebih besar lagi. Yang pertama besar, yang kedua lebih besar, yang ketiga yang terbesar. Yang pertama apa tadi? Tidak melanggar larangan beliau. Yang kedua, mentaati semua perintah beliau. Ini lebih besar. Yang ketiga, lebih besar lagi. Apa? Membenarkan, mempercayai apapun yang beliau katakan. Ini lebih besar. Karena amal hati. Karena amal hati. Adapun yang pertama, yang kedua, amal jawari. Tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak berzina, tidak membunuh, itu amal jawari, anggota badan kita. Salat, puasa, zakat, haji, birrul walidain, itu amal jawari, anggota badan kita. Yang terakhir ini bukan amal anggota badan, tapi amalul qulub, amal hati kita. Apa? Percaya, tidak ragu sedikit pun terhadap apapun yang disabdakan oleh Nabi, seaneh apapun. Belum lama waktu itu kita bahas anehnya sabda Nabi tentang sujudnya apa itu? Matahari. Aneh. Nabi bersabda bahwa ketika matahari tenggelam itu, kemana perginya matahari? Kan hilang tuh, tenggelam. Ya, kata Rasul dan para sahabat, hilang tuh, tenggelam kan? Nabi mengatakan, kemana tenggelamnya matahari? Kemana hilangnya matahari? Nabi mengatakan, sujud di bawah arsy. Barangkali sebagian kita mengatakan aneh ini, nggak masuk akal ini. Ya, karena matahari itu sebetulnya tidak pernah tenggelam, kelihatannya doang tenggelam. Tidak pernah tidak ada. Matahari itu di situ-situ aja, artinya masih ada, ya. Tenggelam itu kan kelihatannya saja. Bagi orang-orang yang di Surabaya sudah tenggelam. Bagi orang-orang yang di Jakarta kan masih ada. Bagi orang-orang yang di Jakarta sudah tenggelam, bagi orang-orang yang di Medan masih ada. Di Aceh terus semakin ke barat kan semakin ada terus. Berarti aneh sabda Nabi ini, bahwa matahari tenggelam itu sujud di bawah arsy. Saya kira para sahabat juga tahu, ya, bukan hanya orang sekarang saja, bahwa matahari tenggelam itu terlihat dari negara mana, tempat mana, kota mana, ya kan? Tapi sahabat tidak ada yang bertanya, ya Rasul, maksudmu apa? Yaitu, bukankah matahari itu begini? Enggak. Para sahabat diam, sami'na wa ata'na. Ya. Maka jangan kita beda dengan sahabat. Sahabat diam, kita mereka-reka. Ini maksud Nabi apa? Gitu ya. Terima saja. Setelah terima, Allah insya Allah akan bikin kita faham apa maksud Nabi itu. Dan alhamdulillah, setelah dijelaskan oleh para ulama, baru kita faham, oh begitu maksudnya. Karena tidak mungkin sabda Nabi itu salah. Oleh karena itu, kalau mendengar ini sabda Nabi, qala Rasulullah, yang dibahas pertama kali apa? Yang ditanyakan pertama kali apa? Betulkah itu sabda Nabi? Sahihkah riwayat itu? Sahih apa dhaif? Itu yang pertama kali dibahas. Bukan masuk akal apa tidak, masuk nurani apa tidak. Masuk akal nggak masuk akal, sabda Nabi adalah sabda Nabi.
kebenaran. Ya, pasti benar. Gitu ya. Ini yang terbesar. Nah, kabar pun bertingkat. Kabar tentang Nabi besar. Kabar tentang Allah lebih besar lagi. Oleh karena itu, seluruh kabar, informasi tentang diri Allah wajib kita imani, seaneh apapun. Allah tertawa. Aneh barangkali. Tapi kalau itu kata Nabi, sami'na wa ata'na. Allah pernah tertawa. Dan Allah sering tertawa. Yaitu ketika melihat dua orang saling berbunuh-bunuhan dan dua-duanya masuk surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, detik itu Allah tertawa. Nabi yang mengatakan, yadhaqullahu ila rajulain. Allah tertawa melihat dua orang yang saling berbunuh-bunuhan. Dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Dua-duanya tidak tahu. Allah Maha tahu. Apalagi yang aneh-aneh. Allah akan menampakkan betisnya. Allah akan menggenggam, menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ya. Dan seterusnya membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Ini semua hal yang aneh, wajib kita imani. Kalau itu keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya iman, tidak percaya kufur. Ya. Ini penjelasan singkat tentang makna konsekuensi dari Muhammadur Rasulullah. Ya, kita sisakan mungkin beberapa menit untuk soal jawab.